Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum Abi melanjutkan tausiahnya, untuk tema kita sedekah bikin Ramadan menjadi lebih indah dan bagaimana pahala dan kemuliaan yang mengiringi sedekah saat puasa. Nah, ini Abi ada pertanyaan dari warga net. Dari netizen ya, atau pemirsa setia BTV di rumah yang sudah kirim DM-nya melalui akun kita di @jalandakwahbtv official. Nah, sudah ada @aukasir_mar ya, @aukasir_mar. Dia kerjaannya itu yang terima duit pembeli itu. Aukasir. Aukasir itu, ya. Bang. Assalamualaikum, Abi mau tanya nih. Boleh. Aku punya teman dekat. Dia anak orang kaya banget. Nah, aku punya teman nih Bi, dia teman dekat, dia anak orang kaya banget. Tapi dia itu hidupnya bebas, suka party. Abi tahu party Bi? Party tahu? Iya, yang di pinggir pantai itu. Oh, Parit. Party. Party. Oh. Di pinggir pantai pasir. Iya. Party itu yang bikin masak-masak bu party. Party suka pesta-pesta Abi. Pesta-pesta. Dugem ya, dunia malam lah ya. Pacaran juga dan jarang sholat Abi. Sholat itu kalau ingat doang. Nah, tapi dia itu baik banget Bi. Kalau untuk urusan berbagi, sharing ya. Dia tuh punya kebiasaan borong makanan ya pemirsa, borong makanan di tempat yang kurang laku. Misalkan nih ada tukang sate lewat nih, ya kan? Benar. Kok kayak kadang beli sepi gitu kan? Dipanggil sama dia, Bang, beli Bang. Waduh Neng, ini udah habis. Oh udah habis, ternyata emang udah pulang, udah pulang. Orang nggak ada. Kira nggak laku, emang udah pulang dia. Nggak jadi suka gitu Bi, borong-borong tempat makanan. Kasihan soalnya kan. Nah apalagi di bulan Ramadan ini Bi, dia tuh, nah sayangnya Bi ya. Sekarang di bulan Ramadan dia itu sudah berpulang duluan Bi, dipanggil Allah. Temannya dia nih di hari Jumat Bi. Kira-kira pahala kebaikannya dalam segi berbagi itu bakal bisa nggak nutupi dosa-dosa dia yang lain Bi? Yang mohon maaf ya, yang kehidupannya bebas, pacaran, pesta-pesta, dugem, ya kan jarang sholat juga. Tapi dalam hal berbagi nggak itu-gitu kan deh. Nah gimana tuh Bi? Amalan ibadah dia yang berbagi, apakah bisa nutupi dosa-dosa dia yang lain ya Bi? Gitu aja Bi. Mohon doa aja Bi ya buat sahabat saya Bi. Terima kasih ya Bi katanya. Masya Allah, Bu. Bu. Alhamdulillah. Banyak sekali orang yang memang kadang di lingkungan kita dah ya. Ada orang sholatnya mah susah ya. Ngaji gak mau, tapi kadang-kadang seneng bagi sama orang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tapi kita harus husnuzon. Kita tidak pernah tahu seorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita pengen meninggalnya kita dalam keadaan baik. Moga-moga sahabat tadi yang diceritakan oleh sahabatnya ini menjadi satu pelajaran buat kita. Bahwasanya sholat itu adalah pondasi pertama. Awalu ma yuhasiba bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Salat ini adalah amalan yang besok nanti akan dimintai pertanggungjawaban paling pertama. Kalau salatnya bagus, amal yang lain diterima. Kalau salatnya rusak, amal yang lain bakal ditunda sama Allah. Biarpun kita ahli sedekah, biarpun kita ahli berbuat baik, tapi kalau salatnya rusak, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kita doain. Kan sholat itu sesuatu yang hubungannya pribadi antara manusia dengan Allah. Enggak semua orang bisa lihat apakah ini orang benar-benar enggak sholat, apakah ini orang padahal sebenarnya sholat. Kan kita enggak bisa ngecek sehari-seharinya. Betul. Disinilah hebatnya Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Apapun dosa kita, sepanjang kita waktu masih hidup mau bertobat kepada Allah, kita berbuat baik, tidak ada kebaikan yang dinilai sia-sia oleh Allah.
Boleh jadi kita nggak lihat bahwa orang itu sebetulnya sholat, tapi kita nggak lihat pandangan kita, tapi amalan yang kita lihat menampak itu adalah dia sering berbagi. Nah boleh jadi kebaikan itulah yang mendatangkan daripada ampunan Allah. Amin ya robbal. Jadi tidak ada kata yang sia-sia di hadapan Allah. Insya kita berbuat baik semoga jadi hidayah. Amin ya robbal. Kita melakukan kebaikan semoga itu pun menjadi kebaikan buat diri kita. Amin ya robbal. Ketika kita misalkan nolong orang tanpa kita sadar, Allah katakan innamal hasanat yudhibuhus sayiat. Boleh jadi sodakoh yang kita lakukan itu membersihkan, menghapus dari dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir nama madaya wasi'an. Pemirsa semua dimanapun berada, ibu-ibu semua yang ada di sini dan bapak-bapak, apa sih pahala dan kemuliaan bagi orang-orang yang bersedekah? Nabi mengatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa afradullah qardon hasanah yudha'if di'afal lahum wa lahum azrun karim. Allah katakan bahwa orang yang bersedekah, orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah, qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik, maka yudhaif lahum, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Alhamdulillah. Wa ajrun azim wa ajrun karim, dan Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Seperti tadi ceritanya Sayyidina Ali, saya terusin boleh? Nah ketika Siti Fatimah sabar, dia redo, dia dukung apa yang jadi dilakukan oleh Sayyidina Ali. Udah nggak apa-apa, papa. Ada yang sebut papa di sini ada? Ada yang sebut sama suaminya nama ada? Mana orangnya? Suaminya Item dipanggil Item, ada yang begitu? Ya, saya. Bu, maka kalau istri soleh mendukung kebaikan yang dilakukan suaminya, lalu apa kata Sayyidina Ali? Ya Fatimah, aku akan keluar dulu. Mau ke mana? Aku akan menemui Rasulullah. Pas di perjalanan, bayangin, ada seorang Arab datang ke Ali. Apa kata Arab itu? Ya Ali, aku punya onta besar, beli sama engkau. Aku nggak bawa uang, kata Ali. Beli saja sama engkau. Berapa? 100 dirham. Lah duitnya belum ada, udah pegang aja dulu Ali. Dipegang itu ontanya sama Ali. Lalu Ali bawa onta itu sambil jalan menuju Rasulullah. Di pertengahan jalan ada Arab lagi datang bilang ke Ali, Ali ini ontamu? Iya. Berapa kau mau jual? Subhanallah. Berapa pantasnya kau bayar ini saya punya onta? Aku bayar 300 dirham. Subhanallah. Akhirnya Ali langsung bayar 100 dirham. Kemana? Ke orang yang tadi punya onta. Lalu Ali pulang lagi ke Aisyah, ke Siti Fatimah. Datang ke rumah Siti Fatimah. Lalu Ali bilang, Fatimah, hari ini kita punya rezeki banyak, dapat duit 200 Coba bangun bang. Saya jadi siapa? Onta. Jadi Siti Fatimah. Jadi onta. Iya. Ya udah jadi onta dulu ya. Cocok apa enggak? Ada beduk kali. Coba kalau istri onta jadi onta gitu ya. Kalau istri dapat duit banyak bagaimana perasaannya? Suami baru pulang. Iya baru pulang. Papa. Ini mama. Apa baba apa emak? Emak dah. Mama ya. Assalamualaikum mak. Papa. Alhamdulillah mak. Alhamdulillah papa. Pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baba hari ini dapat duit gede. Gede banget. Berapa mah? Mama hitung dah. Lah, bagaimana? Belum pernah lihat duit banyak. Iya. Bininya. Mak hitung mak. Hitung mak. Dulu aku suka padamu. Dulu aku memang 200 dir. 200 mak. 200 pak. Papa dari mana? Papa korupsi ya? Enggak mak. Ini uang haram ya?
Kok mama pikirannya begitu sama bapak? Papa kan gak kerja, kok bisa dapat uang 200 dirham? Allah kaya pak. Iya mama tahu Allah maha kaya. Nah ini tadi papa jual unta. Untanya siapa lagi? Hah? Di Cisarua nggak ada onta. Papa, orang Arab banyak emang tapi onta nggak ada. Papa dapat onta dari ibu Sooda. Oh, ibu. Ini rezeki dari Allah lewat ibu Sooda. Soleha, Juleha. Iya. Ibu Soleha. Iya. Oh. Pas papa di jalan. Ibu Juleha ngasih uang banyak. Ibu Juleha ngasih onta. Yang sedekah cuma air mineral doang. Itu. Kok bisa ngasih onta? Ternyata dia baik Ya orangnya. Allah pertolongan Allah luar biasa. Masa Papa nggak nyangka ternyata onta yang dikasih dibeli orang kita dapat untung 200 dirham. Beliin Pajero. Biar kita nggak naik, biar kita nggak naik onta. Iya. Masya Allah. Iya. Mama senang? Senang banget. Papa besok kalau papa keluar rumah sedekah terus ya Pak ya. Kalau mama senang bikinin papa kopi. Ah siap. Kopi hitam apa kopi susu? Kopi manis. Kopi manis? Iya. Gimana kalau manisnya dulu? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah ini ibu-ibu. Kalau duitnya banyak senyum semua. Bener apa enggak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kalau kira-kira lakinya nggak bawa duit pulang ibu gimana mukanya bu? Marah tuh. Nah jujur banget ya. Iya. Oke sekali lagi. Tepuk tangan buat Abi ibu. Ya. Emang begitu ya. Respon seseorang itu memperlihatkan atau menentukan sikap atau kedewasaan seseorang ya. Benar. Jadi kedewasaan seseorang itu dilihat bagaimana dari dia merespon sebuah masalah ya Bi. Benar. Kalau kita gampang marah kelihatan kayak kekanak-kanakan gitu Bi. Oke kalau gitu. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa 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 yang mau saya? Bu mau sini bu? Mau sama Bedu. Mau ayo boleh dah. Mana? Ini ibu ini oke. Nah pelan-pelan bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuni Darmayanti. Ibu Yuni. Iya. Damayanti. Darmayanti. Oke siap ibu. Dari Majelis Taklim Bundo Kandong IWS Cimahi. Abi mau bertanya dong. Boleh ibu. Cimahi ya bu ya? Iya. Iya. Cimahi. Bandung itu berarti. Iya. Iya. Cimahi udah kota sekarang. Udah kota berarti Jawa Barat. Masih. Masih Jawa Barat. Masih. Ada Cimahi bupati apa wali kota? Wali kota. Oh, wali kota. Siapa wali kotanya bu? Nggak tahu. Jujur. Jujur ya silakan bu. Boleh bu. Boleh Bi? Boleh. Gini Bi, saya kan punya saudara di luar kota. Luar kota. Gak pernah ngasih kabar, gak pernah tahu beritanya. Saudara perempuan, saudara laki-laki? Laki-laki perempuan. Oh dua ya? Iya. Oke. Gak pernah ngasih tahu kabar, gak pernah tahu kabarnya. Terus tiba-tiba udah lama gak ada kabar, nge-WA. Ibu Yuni. Iya. Nomornya baru berarti. Kayaknya gitu, tapi dia nge-WA-nya pinjam uang. Dia ngomong, katanya mau pinjam uang, anaknya lagi depannya sakit. ada kalimat-kalimat pembuka gak? Mbak Yuni apa kabar? To the point. Langsung? Iya. Kok bisa gitu ya? Ya itulah makanya dia nggak pinjam uang, katanya anaknya sakit. Saya kan kesel ya, udah lama nggak ngasih kabar, datang-datang pinjam uang. Terus saya mau pinjemin agak males berat gitu Bi. Alasannya ibu males apa? Karena lebih baik saya pinjemin ke panti asuhan aja yang udah jelas. Ini saudara nggak pernah ngasih kabar, lagi senengnya nggak inget saudara. Lagi susah? Langsung WA. Itu yang membuat ibu males pinjemin ke dia. Menurut Abi nih mohon penjelasannya, mau saya kasih pinjam ke saudara saya, apa saya kasih ke panti asuhan aja gitu? Ini yang mau ibu pinjemin ini? Iya. Mau penjelasannya ya, Bi, penjelasan, sebaiknya sedekah itu ke saudara terdekat dulu atau gimana? Iya, Masya Allah. Oke, padahal ini saudara, walaupun saudara ya Bi ya, tapi karena perilakunya kurang menyenangkan buat Ibu Yuni, males dengan membuat panti asuhan aja. Nah, apakah itu tindakan yang benar untuk Ibu Yuni? Bagaimana menurut Abi? Sedekah yang baik itu ke saudara dulu, walaupun saudaranya itu
jauh itu kan, atau ke panti asuhan. Baik ya Bang, Masya Allah. Terima kasih Abi. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu semua, Masya Allah. Kadang memang ada aja sesuatu hal yang nggak pernah kita bisa pikirin. Betul betul. Kita lagi banyak kebutuhan, ada yang minjem sama kita, ada yang begitu ada. Nggak dikasih salah, dikasih kita juga butuh, betul betul. Tapi kita tetap harus berusaha menjadi orang baik, jangan samanya. Ketika orang lain, apalagi saudara yang memang kita tahu karakternya beda sama kita, kita mah pengennya ngasih mulu. Kita mah ngasih ke siapapun. Kadang yang kita kasih nggak sebaliknya ngasih sama kita. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sampai kadang ngomong sama tetangga, gue mah kurang bagaimana sama dia. Padahal gue mah ngasih mulu, dia mah nggak pernah sebalik sama gue. Ada yang begitu? Ada. Mana Bang? Barusan. Iya enggak? Betul Bang? Itu jadi namanya ngungkit-ngungkit kebaikan. Ngungkit-ngungkit kebaikan. Jangan pernah kita melakukan kebaikan melihat sifat orang. Jangan pernah kita ingin menolong orang itu melihat sifat orang. Kebaikan kita urusannya dengan Allah. Ketika dia pelit sama kita, biarin. Semoga ketika kita baik jadi hidayah. Ketika kita nolong, siapa tahu itu jadi sesuatu yang membuat dia, ya Allah, ternyata orang yang selama ini saya omongin, saya jelekin, saya hina banget, kadang-kadang saya suka zolimin, tapi dia yang malah nolong saya. Itu persis kisah Nabi kepada pengemis Yahudi ya, Cocok. Yang memberikan makan terus, diomelin terus, dia si pengemis itu padahal jelek-jelekin Nabi Muhammad. Benar. Siapa itu Muhammad? Benar, dikata gila. Padahal itu yang setiap hari memberikan makan pada pengemis itu. Masih kebaikan terus, ya Allah. Nah ini artinya sudah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi biarpun dihina, dijelekin, diomongin, dikatain gila, Bu, tetap beliau nggak pernah memutuskan kebaikannya kepada orang tersebut. Maka ketika pun kita, apalagi ini saudara kita, betul betul, apalagi keluarga kita, betul, maka mudah-mudahan saat kita baik sama mereka ini jadi hidayah, biar mereka pun jadi baik sama kita. Mana dulu yang dulu kita dahulukan? Nah ini yang penting, dahulukan keluarga kita dulu. Dahulukan saudara dulu. Ada yang ngasih santunan ke yatim tapi ke keluarga pelit. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada aja. Ada aja di sini. Orang gelangnya banyak. Iya. Cincinnya banyak. Tapi pengen beras raskin. Ada begitu? Ada. Mana orangnya? Handphonenya mewah. Rumah megah. Mobilnya banyak. Tapi ngantri tabung 3 kilo. Tapi pengennya dikasih mulu sama subsidi. Orang. Boleh apa enggak? Kalau orang itu biarpun berdasi, biarpun bermobil, biarpun cincin banyak, gelang banyak, tapi kalau dia pengen rezeki kita, kasih. Boleh apa enggak? Berarti dia butuh rezeki dari kita nggak apa-apa, jangan beda-bedain. Siapa tahu ketika kita tidak membeda-bedakan, memberi kepada orang lain, Allah nggak beda-bedain ngasih sama kita. Amin ya robbal alamin. Maka yuk sama-sama kita belajar untuk bisa baik sama tetangga, sama saudara, walaupun merekanya nggak baik sama kita. Siapa tahu kebaikan itu membuka hidayah orang itu jadi orang baik. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan buat Ibu Yuni. Utamakan saudara. Ya, walaupun saudara kita keselin, udah berbuat baiklah sama saudara terus. Karena apa yang dicontohkan Nabi kepada pengemis buta itu, ya kan si pengemis buta kan nggak ngelihat siapa yang nyuapin. Padahal itu orang yang dijelek-jelekin ya. Nabi Muhammad, tapi tetap berbuat baik terus sampai Nabi wafat. Pas Nabi wafat, diganti tuh sama Abu Bakar. Suapin. Bener, rasanya beda. Kok beda sih? Karena Nabi dikunyah dulu. Iya. Bayangin Nabi ngasihnya dikunyah dulu, baru dikasihin ke pengemis. Abu Bakar langsung aja. Kamu kasar sekali kata si pengemisnya. Kamu kasar sekali nih. Iya. Tidak seperti yang biasa ngasih ke aku. Kemana orang itu? Ternyata orang itu udah wafat, udah meninggal, Bu.
Siapa sih orang kamu mau tahu? Kata Abu Bakar dikasih tahu. Benar. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Merinding saya dengar cerita itu. Sangat luar biasa. Begitu kebaikan Nabi itu luar biasa. Berarti jangan kita kebaikan itu jangan mengharapkan balasan orang lain. Suara Allah yang balas. Semoga itu datang hidayah. Baik, luar biasa. Oke, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya nggak ngapa-ngapain. Iya, belum apa-apa ini. Silakan ya. Mana? Ayo. Iya Ibu. Silakan Bu. Aduh, jadi tipu. Panas Bang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suryani dari Majelis Taklim Pondok Kanduang IWS Cimahi. Ibu Suryani. Ya. Surya itu artinya matahari. Matahari ini. Ini matahari. Iya. Mau curhat Abi? Boleh Ibu. Saya dan suami selama bulan Ramadan ini selalu kalau belanja melebihkan bayarannya gitu. Misalkan kita belanja 35.000 dibayar 50.000. Kembaliannya nggak diambil. Kembalian nggak diambil. Disimpan. Pokoknya diambil aja dulu. Oh, nggak diambil buat Ibu, nggak dikasihkan ke penjual? Nggak diambil ya, nggak dibalik, nggak dikembaliin, nggak diambil. Gitu. Ibu belanja ke saya. Ya 35.000. 35.000. Ibu bayar pakai uang 50.000. Bu, ini kembali 15.000. Nggak usah gitu. Buat siapa? Buat bapaknya gitu. Karena kasihan melihat bapaknya penjualnya itu kasihan gitu. Ada kerelaan dari Ibu. Iya. Oke, terus apakah Bu, itu namanya termasuk sedekah gitu? Melebihkan kembalian apakah itu termasuk sedekah? Oke, Terus selama saya melakukan itu saya merasa kehidupan saya itu selalu diberi kemudahan oleh Allah gitu. Okay. Misalkan anak saya diterima di kantor yang dia inginkan selama ini gitu. Di kantor favoritnya dia ya, di tempat kerja favoritnya dia. Iya, diterima dengan mudah. Diterima gitu. Ibu merasa apa karena ini kita memudahkan orang lain, dikasih kelebihan-kelebihan gitu. Oke, terus? Padahal awalnya kan kita pupus harapan gitu. Soalnya masuk ke sana tuh tesnya berat gitu kan. Tesnya berat. Sementara anak Ibu nggak berat. Saingannya berat gitu. Ternyata Allah berkata lain, anak saya diterima. Apakah itu balasan dari kebaikan kita selama ini atau gimana itu Abi? Masya Allah. Terima kasih Abi. Bu Surya adem banget ngomongnya. Iya, lembut ngomong. Iya. Kayak sagon lebaran. Sagon lebaran. Enak tuh, lembut itu kalau dimakan. Renyah banget itu ya. Renyah. Kayak lagi makan apa gitu. Kayak rengginang yang benar-benar renyah. Gitu. Ibu merasa apakah kemudahan dalam kehidupan Ibu yang Ibu rasakan ini dampak atau akibat dari kebaikan-kebaikan yang Ibu dan suami lakukan? Iya. Ibu apakah seperti itu? Iya. Okay. Mau penjelasannya dari Abi. Mau gitu. penjelasannya. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi, saya sama suami. Iya. Kalau belanja, kayaknya tenang gitu. Tenang, hidupnya kayak nggak ada masalah ya. Ibu hidupnya nikmat-nikmat aja, orang tak ada terima di kantor yang favorit. Enak banget. Sama suaminya belanja, orang mah kembalian diminta dikasih. Kayaknya gak ada masalah hidupnya. Mama, tadi uang belanja kemana? Abi kasih ke Umi kasih ke yang jualan timun. Ya Allah, besok kalau gitu Papa kasih lagi double mah. Makasih Papa. Besok Mama mau beli timun, terong, pare. Emang mau masak apa Mama? Jengkol, pete. Pokoknya Umi mau masak biar Abi nggak makan. Oke, ya Ibu tunggu jawabannya Bu ya. Jangan kemana-mana Bu ya, di sini aja. Karena jawaban akan kita dengarkan dari Abi setelah yang satu ini ya. Jamaah juga yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan mendengarkan jawaban Abi untuk pertanyaan Ibu Suryani yang hidupnya sepertinya dipermudah oleh Allah. Apakah ini karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan suaminya? Setelah ini jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Lain berkah.